Tahukah anak-anak bahwa matahari bertahan hidup dengan membakar 600 juta ton hidrogen setiap detik? Wah, besar sekali energi yang digunakan. Tapi jangan salah, untuk memasang lilin kecil itu tetap dibutuhkan energi. Padahal energi itu tetap membuat lilin berkurang sedikit sampai akhirnya habis. Berarti semua barang di dunia ini suatu saat akan hancur dan mati. Ya, hanya firman Tuhan yang bernilai kekal. Maka tidak ada alasan buat kita untuk tidak bergumul setiap hari dengan firman-Nya yang selama 4 kali berturut-turut mulai hari ini akan mengajarkan bahwa namanya adalah kudus. Segera kita mulai dengan utusan Gabriel kepada seorang gadis sederhana. Mari minta Tuhan bukakan mata, telinga, dan hati kita, agar firman Tuhan benar-benar bekerja dalam hidup umat-Nya. Adik-adik, kita akan kembali belajar firman Tuhan dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Untuk itu, mari kita berdoa, kita memohon berkat Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh kembali belajar akan firman Tuhan. Biarlah Engkau kembali menolong kami, memberikan hikmat dan bijaksana untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Bukalah isi hati-Mu bagi kami ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk boleh mengerti supaya kami boleh menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, tentu kalian masih ingat Tuhan telah mengutus seorang malaikat untuk menjumpai Zakaria, dan malaikat itu yang bernama Gabriel itu harus memberitakan sebuah berita yang sangat luar biasa, yaitu keajaiban kelahiran seorang anak, kelahiran dari Yohanes Pembaptis. Mengapa menjadi sebuah kelahiran yang ajaib? Karena Zakaria dan Elisabet sudah sama-sama tua, yang tidak mungkin lagi secara manusia mempunyai anak. Tapi akhirnya mereka mempunyai anak. Nah, 6 bulan setelah itu, Tuhan kembali mengutus Gabriel untuk membawa sebuah berita yang lain. Berita apakah itu? Berita yang dibawa oleh Gabriel adalah berita tentang sebuah mukjizat terbesar yang akan dikerjakan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini. Mukjizat terbesar. Apakah itu mukjizat terbesar? Mukjizat terbesar itu adalah mukjizat penebusan. Hah? Mukjizat penebusan kenapa disebut sebagai mukjizat terbesar? Dan kenapa disebut sebagai mukjizat? Adik-adik, mukjizat penebusan disebut sebagai mukjizat dan mukjizat terbesar karena anak Allah, yaitu pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu, harus turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, dan dialah yang nanti akan menjadi penebus umat manusia. Adik-adik, inilah jalan yang Tuhan tentukan untuk menyelesaikan dosa manusia. Orang sepintar apapun, sehikmat apapun, pasti tidak akan mampu memikirkan jalan seperti jalan yang dipikirkan Allah untuk menebus dosa manusia. Mengapa? Dalam pikiran manusia, mereka hanya mampu melihat bahwa dosa diselesaikan dengan perbuatan baik, diselesaikan dengan amal yang banyak, diselesaikan dengan rajin beribadah. Padahal itu semua tidak bisa menuntaskan hukuman dosa. Adik-adik, dosa harus dihukum. Dosa harus mendapatkan ganjarannya. Mengapa? Karena keadilan Tuhan harus ditegakkan. Dan hanya ada satu yang sanggup untuk menerima penghakiman, penghukuman Tuhan, yaitu Anak Allah yang menjadi manusia. Nah, adik-adik,
Itulah mengapa mukjizat penebusan menjadi mukjizat terbesar yang dikerjakan oleh Tuhan. Wah, Pak, berarti nanti Gabriel akan diutus ke Yerusalem dong, Pak. Karena di Yerusalem kan tempatnya orang-orang hebat. Tuhan kan akan melakukan mukjizat yang besar. Pasti dia akan menggunakan orang-orang yang besar. Tidak, adik-adik. Gabriel tidak diutus ke Yerusalem. Gabriel diutus ke sebuah kota di Galilea, sebuah kota yang dipandang rendah, yang sangat dihina oleh orang-orang Israel. Kota itu adalah Nazaret. Hah? Begitu toh, Pak? Tapi pasti kalau di Nazaret pun Gabriel akan menemui pemimpin kota itu, Pak. Sehingga orang itulah nanti yang akan dipakai Tuhan. Tidak, adik-adik. Tuhan mengutus Gabriel untuk menjumpai seorang gadis yang masih muda, gadis yang sangat sederhana, gadis yang miskin, hidup dalam strata yang rendah, dan gadis itu bernama Maria. Maria pada waktu itu sedang bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Yusuf ini adalah keturunan dari Daud. Nah, betul kan, Pak? Kalau keturunan Daud, pasti dia adalah orang yang hebat, orang yang terkenal. Tidak, adik-adik. Yusuf adalah seorang yang biasa. Yusuf adalah seorang yang sederhana. Dia tidak mempunyai kekuasaan ataupun pangkat. Dia hanyalah seorang tukang kayu. Lah, kenapa kok Gabriel harus bersusah-susah toh, Pak? Mencarinya keturunan Daud yang biasa lagi. Adik-adik, Tuhan telah berjanji bahwa Sang Penebus itu akan hadir di tengah dunia ini melalui garis keturunan Daud. Itulah mengapa Gabriel menemui Yusuf dan Maria. Yusuf adalah dari keturunan Daud. Sebenarnya Maria juga adalah dari keturunan Daud. Jadi nanti baik secara hukum maupun secara fakta, Sang Penebus itu adalah keturunan dari Daud. Adik-adik, ketika Gabriel sudah sampai di kota Nazaret, kemudian dia masuk ke rumah Maria, dia kemudian memberikan salam kepada Maria. Gabriel berkata, "Salam hai engkau yang diberkati, Tuhan menyertai engkau." Adik-adik, salam yang diberikan oleh Gabriel kepada Maria adalah salam yang penuh dengan penghormatan. Maria sebagai seorang sederhana menjadi seorang yang tidak ambisius, menjadi bingung karena mendapatkan salam yang penuh dengan penghormatan itu. Dia merasa tidak layak untuk mendapatkan salam yang sedemikian dari Gabriel. Itulah mengapa kemudian dalam hatinya bertanya-tanya, apakah arti dari salam itu? Nah, mengetahui hal itu, Gabriel kemudian berkata kepada Maria, "Jangan takut, Maria, karena engkau mendapatkan kasih karunia Allah. Engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau haruslah menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menebus dosa umatnya. Dia akan bertumbuh besar di hadapan Allah, dan ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan menganugerahkan tahta kerajaan Daud bapa leluhurnya, dan dia akan memerintah atas Israel sampai selama-lamanya." Adik-adik, apakah arti dari salam itu? Malaikat itu menjelaskan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan Maria akan menamakan dia Yesus. Dan Yesus inilah yang akan menjadi penebus. Dia akan memerintah Israel, yaitu tahta yang menjadi garis keturunan Daud. Adik-adik, kalau dulu Daud memerintah Israel, membebaskan umat Israel dari musuh-musuh yang akan mengganggu Israel, Yesus Kristus akan memerintah umatnya
untuk mengalahkan musuh terbesar yang tidak mungkin dikalahkan oleh siapapun, yaitu dosa, yaitu maut, yaitu iblis. Sehingga Yesus Kristus itu nanti akan menjadi raja. Beda dengan bapa leluhurnya Daud yang hanya sementara waktu memerintah dalam dunia ini. Yesus Kristus akan memerintah dalam sebuah kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Allah. Adik-adik, karena memang dialah Allah, dialah yang sementara waktu harus turun ke dalam dunia. Dialah yang akan menanggung dosa-dosa manusia. Adik-adik, dalam petualangan ini kita belajar bahwa Tuhan bukan memilih orang-orang yang dianggap hebat oleh orang-orang dunia, tapi memilih orang-orang sederhana yang hatinya sungguh-sungguh diletakkan kepada Tuhan. Dan semua itu terjadi bukan karena hikmat manusia, tetapi karena hikmat Tuhan yang melampaui setiap akal manusia. Hendaklah kita bersyukur dengan setiap hal yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kalau kita mempunyai hati yang tulus kepada Tuhan, Tuhan akan memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan biar hidup kita boleh sungguh-sungguh kita abdikan kepada Tuhan, supaya melalui hidup kita orang mengenal Sang Raja yang kekal itu, yang mengalahkan dosa, yang mengalahkan maut, yang mengalahkan iblis. Sehingga akan memberikan kelepasan, akan memberikan kebebasan, akan memulihkan hidup manusia karena diperdamaikan dengan Bapa di surga. Kiranya petualangan kita kali ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh belajar akan firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami ya Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang tulus hati mengikut Tuhan, menjadi orang-orang yang menyerahkan seluruh hati kami, hidup kami kepada Tuhan, supaya Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, supaya dengan hidup kami banyak orang mengenal Sang Raja yang kekal, Yesus Kristus Tuhan, yang akan membebaskan kami dari dosa, dari maut, dari cengkraman iblis. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang dipulihkan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur sekali lagi. Firman Tuhan yang kekal itu boleh menyegarkan dan meneguhkan iman kita. Mari kita berjuang untuk menghidupinya, karena tidak ada seorang pun yang beriman sempurna. Bahkan Maria, Ibu Yesus pun masih menyimpan misteri dan merenungkan berita yang terlalu istimewa itu dalam hatinya. Kita pikir-pikir, sebenarnya bagaimana sih cara Allah memberikan iman kepada kita? Banyak ajaran palsu yang seolah-olah memberi keistimewaan pada orang tertentu yang punya iman besar, sehingga mereka diberikan mimpi atau mukjizat. Wah, bukannya mereka orang hebat? Semua orang berdosa dan peristiwa yang dialami harus diuji dalam terang firman Tuhan. Berarti kita yang bersandar janjinya harus bersyukur boleh melihat kemuliaan Allah. Dengan membaca firman Tuhan yang besok terdapat dalam Lukas 1 ayat 34 sampai 37. Terima kasih penjelasannya.